angin malam berbisik di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi di pinggiran desa Kepuh. Bulan menyembunyikan separuh wajahnya di balik awan hitam yang berarak perlahan di langit. Desa itu sunyi, hanya dihiasi dengan desiran angin dan desiran hutan yang mengelilingi. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Amarah Nyi Blorong. Di sebuah gubuk tua di tepi hutan, tinggallah seorang perempuan tua bernama Mbah Sumi. Dalam kegelapan gubuk itu, dia tengah duduk merenda kain dengan lampu minyak tanah sebagai satu-satunya sumber cahaya. Namun, tiba-tiba lampu itu padam. Dengan sendirinya, suara langkah kaki yang halus terdengar dari balik pintu gubuk. Mbah Sumi menahan nafasnya, merasa getar di kerongkongannya. "Siapa? Siapa di sana?" Desisnya perlahan, namun tak ada jawaban. Hanya hening yang menyergap, memenuhi ruang gubuk yang gelap gulita. "Tolong, jangan sakiti aku," pinta Mbah Sumi gemetar. Lalu terdengar suara tertawa kecil yang menggema di ruang sempit itu. Perempuan tua itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya, tak berani menatap ke arah suara tawa yang tak manusiawi itu. "Tak ada gunanya kau memohon ampun, Mbah Sumi," ujar suara itu, menyeringai dalam kegelapan. "Aku datang untuk mengambil yang menjadi hakku." Dengan perlahan, seorang wanita muncul dari kegelapan, berjalan dengan langkah gemulai seperti ular yang meliuk-liuk. Rambutnya hitam legam, terurai panjang. Matanya memancarkan keangkeran yang tak terlukiskan. Itu adalah Nyi Blorong, makhluk gaib yang dikenal di seluruh desa sebagai penguasa kegelapan. Mbah Sumi menelan ludahnya dengan susah payah, mengetahui bahwa takdirnya telah tiba. "Apa yang kau inginkan dariku, Nyi Blorong?" Nyi Blorong tersenyum sinis, bibirnya melengkung menyerupai senjata mematikan. "Apa yang kau inginkan? Aku ingin membalas dendam atas semua kesalahan yang telah kau lakukan padaku dan para leluhurku," ucapnya dengan nada mendesak. Mbah Sumi terdiam. Ingatannya membawa dia kembali pada masa lalu yang kelam. Dia tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari amarah Nyi Blorong, dan takdirnya tergantung pada keputusan makhluk gaib itu. Dengan gemetar, Mbah Sumi menundukkan kepala. "Aku siap menerima hukumanku, Nyi Blorong," katanya lemah. Namun sebelum Nyi Blorong bisa menjatuhkan hukuman pada Mbah Sumi, terdengar suara ribut dari luar gubuk. Sekelompok penduduk desa dipimpin oleh seorang pemuda pemberani telah datang untuk menyelamatkan Mbah Sumi dari cengkraman kegelapan Nyi Blorong. Tapi apakah kedatangan mereka akan mengakhiri teror Nyi Blorong, atau justru memicu petaka yang lebih besar lagi bagi desa Kepuh? Pemuda berani itu bernama Jaka, seorang pria muda yang memiliki tekad kuat untuk melawan kejahatan yang mengancam desanya. Ditemani oleh beberapa penduduk desa yang juga penuh tekad,
Mereka berdiri di luar gubuk Basumi, siap menghadapi Nyi Blorong. Namun, Nyi Blorong pun tak gentar. Dengan tatapan tajam, dia menatap mereka satu persatu, seakan memancarkan ancaman dari dalam kegelapan yang mengitari dirinya. "Kalian berani mengganggu urusanku?" desis Nyi Blorong dengan suara menggema, memenuhi udara dan aura kegelapan yang menyiksanya. Jaka tak gentar. "Kami datang untuk melindungi Basumi dan desa kami dari ancamanmu, Nyi Blorong. Kau tidak berhak menyeret jiwa-jiwa yang tak berdosa ke dalam kegelapan." Sebuah tawa menggema dari dalam gubuk. "Kalian hanya manusia lemah yang tak mampu melawan kekuatanku. Siapa kalian untuk menentangku?" Dengan berani, Jaka melangkah maju. Matanya bersinar dengan penuh keberanian. "Kami adalah anak-anak desa yang bersatu. Dengan persatuan kami akan mengalahkan setan sepertimu." Nyi Blorong mendengus dengan angkuh. Namun, dia juga merasa tergugah. "Kalian akan menyesali keputusan ini," ucapnya dengan dingin. Namun, sebelum dia bisa berlanjut, sebuah cahaya terang menerangi langit, mengguncang tanah dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Desa Kepu diliputi oleh gemuruh yang mengerikan, dan angin kencang menerpa gubuk tempat Nyi Blorong berada. "Dia akan datang," gumam Basumi dengan nafas terengah-engah. Jaka dan penduduk desa lainnya memandang langit dengan penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa cahaya yang menyilaukan itu adalah pertanda kedatangan makhluk luar biasa yang mampu menghancurkan segalanya. Dengan gemetar, penduduk desa Kepu menyaksikan langit yang semakin terang, menyadari bahwa kedatangan makhluk tersebut disebut-sebut oleh Basumi akan segera terjadi. Mereka bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari Nyi Blorong. Tiba-tiba, dari balik awan yang berkelebat, muncullah sosok yang menjulang tinggi, menghiasi langit dengan kehadirannya yang mempesona. Itu adalah Ratu Kobra, makhluk mitos yang dipercayai memiliki kekuatan untuk menundukkan Nyi Blorong. Dengan sorot mata yang penuh keberanian, Ratu Kobra menatap Nyi Blorong dengan tajam. "Waktumu sudah habis, Nyi Blorong. Kau telah menyebabkan terlalu banyak penderitaan, dan kini saatnya bagimu untuk menyerah." Nyi Blorong mengepalkan tangan-tangannya dengan marah. "Apa yang kau inginkan, Ratu Kobra? Desa ini bukanlah urusanmu." Ratu Kobra tersenyum tajam. "Desa ini adalah bagian dari dunia yang aku jaga, dan aku tidak akan membiarkan kegelapan merajalela di sini." Tanpa kata lagi, pertempuran pun dimulai. Ratu Kobra dan Nyi Blorong saling berhadapan, memancarkan aura kekuatan yang tak terbendung. Langit terbelah oleh kilatan cahaya, dan tanah gemetar oleh kekuatan yang bertarung di antara mereka. Penduduk desa Kepu menonton dengan nafas tegang, berdoa agar kekuatan kebaikan dapat mengalahkan kegelapan yang mengancam mereka. Mereka menyadari bahwa nasib desa tergantung pada hasil pertempuran ini. Dengan gerakan yang cepat dan gesit, Ratu Kobra melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Nyi Blorong. Sementara Nyi Blorong membalas dengan kekejaman yang tak terhentikan. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, dan tiada seorang pun yang tahu siapa yang akan keluar jadi pemenang. Di tengah gemuruh pertarungan, Jaka memandang langit dengan tekad yang kuat. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan mereka kecil, tetapi dengan keyakinan dan kesatuan, mereka bisa menghadapi bahaya apapun yang mengancam desa mereka. Dan di saat itulah,
Ketika pertempuran mencapai puncaknya, sebuah kilatan cahaya terang memenuhi langit, dan suara gemuruh yang dahsyat menggema di seluruh desa Kepuh. Gemuruh di langit semakin intens, menciptakan atmosfer tegang di seluruh desa Kepuh. Penduduk desa menahan nafas mereka, memandang pertarungan sengit antara Ratu Kobra dan Nyi Blorong. Sementara Jaka dan para pemuda desa lainnya siap untuk bertindak jika diperlukan. Tiba-tiba, dalam kilapan cahaya yang menyilaukan, Ratu Kobra memancarkan serangan pamungkasnya. Dengan gerakan yang cepat dan gesit, dia mengunci Nyi Blorong dalam belenggu energi yang menyala-nyala. Nyi Blorong berjuang untuk melepaskan diri, tapi kekuatan Ratu Kobra terlalu besar baginya. Dengan ini, aku menyatakan kekalahanmu, Blorong, ucap Ratu Kobra dengan suara yang menggema di seluruh desa. Waktu kegelapanmu sudah berakhir. Nyahlah kau, Blorong. Nyi Blorong menatap Ratu Kobra dengan penuh kebencian. Namun, dia juga tahu bahwa dia telah kalah. Dengan menundukkan kepalanya dalam kekalahan, dia menghilang dalam semburat asap hitam yang mengepul. Penduduk desa Kepuh bersorak kegirangan melihat kepergian Nyi Blorong. Mereka merayakan kemenangan mereka atas kegelapan yang telah mengancam desa mereka selama ini. Jaka dan pemuda desa lainnya berkumpul dalam kebahagiaan, menyadari bahwa dengan persatuan dan keberanian mereka berhasil mengatasi musuh yang kuat. Ratu Kobra dengan keanggunan yang mempesona menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada penduduk desa Kepuh atas dukungan mereka dalam menyempurnakan pertempuran melawan Nyi Blorong. Dia berjanji bahwa dia akan selalu menjaga keamanan dan kedamaian di desa tersebut. Mbah Sumi yang selama ini menjadi saksi bisu dari semua kejadian tersenyum lega. Dia tahu bahwa meskipun bahaya telah berlalu, kebaikan akan terus bersinar di desa Kepuh. Dengan cahaya yang menyinari langit, desa Kepuh kembali tenang. Penduduknya merayakan kemenangan mereka sambil bersyukur akan perlindungan dari kekuatan luar biasa yang telah menyelamatkan mereka dari malapetaka. Dan begitulah cerita tentang pertarungan antara kekuatan kebaikan dan kegelapan yang telah merenggut hati desa Kepuh. Meskipun bahaya selalu mengintai di sudut gelap, tetapi dengan tekad yang kuat dan persatuan yang kokoh, kebaikan akan selalu menang. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.